jadi mulia. Allah Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur ya Tuhan Yesus. Benar ya Tuhan, sebagaimana lagu pujian yang sudah kami dengarkan bersama. Engkau rela menanggung segala kesalahan kami, supaya kami memperoleh keselamatan hidup yang kekal, agar hidup kami yang mulia, kami boleh nikmati dan kami boleh bagikan kepada orang lain. Terima kasih Bapa, inilah
sukacita kami Tuhan di pagi hari ini. Oleh karena kemurahan hati-Mu ya Tuhan, semua orang-orang kudus-Mu ya Tuhan, orang-orang percaya-Mu yang telah tergabung dalam ibadah pagi kami ini, bersukacita senantiasa menyambut kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, Tuhan kami Yesus Kristus, dipermuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Amin. Amin, puji Tuhan. Luar biasa, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, selamat pagi untuk kita semuanya. Ya, puji Tuhan. Saudara-saudaraku ya, salam sehat untuk kita semua. Ya, juga untuk itu kami, Ibu Clara Boris Mamora yang selalu setia bersama-sama dengan kita setiap pagi. Ya, juga untuk saudara-saudara kami semuanya yang mengikuti dari live streaming Facebook ya. Salam sehat semua saudara-saudaraku dimanapun berada. Kami selalu mendoakan saudara-saudara semuanya biar terus dipimpin oleh Tuhan. Ya, dalam keluarga selalu dicukupkan apa yang kita perlukan biar kita semua bisa semakin setia menjalani kehidupan kita, memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Juga saudara-saudara kami semua yang sudah tergabung di dalam Zoom meeting kita pagi hari ini. Terima kasih saudara-saudaraku. Ya, kembali lagi ya saya menyampaikan supaya kita jangan lupa hari Jumat kita akan bersama-sama lakukan ibadah perjamuan Tuhan kita ya. Biasa disebut perjamuan kudus tapi perjamuan Tuhan yang lebih tepatnya. Dan puji Tuhan kita sehat semuanya ya Bapak Ibu Saudara ya. Ya, saudara-saudara kita yang lain yang masih belum sempurna, masih dalam proses pemulihan kesehatannya, ya kita doakan terus biarlah kemurahan hati Tuhan yang memulihkan mereka semua. Amin, puji Tuhan. Baiklah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kembali lagi kita akan bersama-sama menelusuri bagian yang begitu penting dalam semangat persekutuan kita, memenuhi hukum Kristus, memenuhi hukum kasih. Bapak Ibu Saudara, sangat bersyukur sekali kita mengenal kasih Kristus ya, di kesempatan hidup yang Tuhan berikan di dunia ini ya, karena Bapak Ibu Saudara kita tahu bahwa sulit sekali untuk bisa menemukan kemurnian di tengah-tengah dunia ini dengan satu keyakinan bahwa itu akan tetap langgeng hubungan yang dibangun dengan kemurnian dan kesetiaan yang sungguh-sungguh, dan kita menemukan itu Bapak Ibu Saudara dalam kesatuan kita, kehidupan kita bersama, karena kita sudah dipersatukan di dalam tubuh Kristus. Dan karena itu saudara-saudara, senang sekali kita terus belajar memahami tentang karakter daripada kesatuan kita ya. Kita sebagai manusia baru, ciptaan baru, hal yang sangat berbeda dengan apa yang dialami oleh dunia, atau berbeda dengan perkumpulan-perkumpulan organisasi-organisasi yang dibentuk oleh manusia Bapak Ibu Saudara. Karena ini adalah persekutuan, kesatuan yang dipersatukan karena penebusan kehidupan yang sempurna oleh pengorbanan salib Kristus, pengorbanan Yesus Kristus di atas Bukit Kalvari. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sangat bersyukur sekali karena ada firman Tuhan yang terus mengajar kita bagaimana mengarahkan hidup ke arah yang benar sesuai dengan tujuan masa depan hidup kita di dalam Tuhan. Amin. Jadi ada tuntunan, ada nasihat, ada instruksi, ya, ada arahan
yang jelas dan tegas Bapak Ibu Saudara untuk kita bisa alami itu bersama di dalam membangun kekuatan kesatuan dalam hubungan kita sebagai saudara seiman. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saya akan membacakan sekali lagi Galatia pasal 6 ya, dari ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Ya, demikian firman Tuhan katakan. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Ayat 5, sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, begitu kaya ya firman Tuhan ini menggambarkan kepada kita, saudaraku, satu keunikan hidup di dalam kasih karunia Allah. Amin. Karena di sini saudaraku sudah Paulus menasehati dan memberikan instruksi kepada jemaat Galatia, jemaat mula-mula dahulu, ya, apapun yang menjadi kegagalan mereka ya dalam kehidupan mereka, perjalanan kehidupan iman mereka, maka yang paling penting adalah bagaimana sesama saudara seiman mau menolong beban yang berat dipikul bersama, berpartisipasi ya di dalam memikul, menanggulangi beban yang berat di antara sesama saudara seiman kita. Dan saudaraku, pada dasarnya semua kita mempunyai beban, mempunyai satu tanggung jawab yang harus kita pikul bersama, ya. Nah, saudaraku, dan untuk hal-hal di mana kita harus memikul bersama, menanggung bersama, ya, apa yang menjadi tanggung jawab kita di dalam gereja tubuh Kristus, di dalam persekutuan kita, maka semuanya itu bisa kita lakukan kalau motivasi kita, ya, motif kita adalah kasih dan praktiknya adalah saling menolong satu dengan yang lain. Kita tidak bisa melakukan pertolongan kepada saudara kita tanpa didasari dengan motivasi kasih. Ya, kita tidak menolong sebagaimana dunia melakukannya. Menolong orang lain adalah hanya karena kepentingan daging, kepentingan diri sendiri, dan juga supaya mendapatkan pujian dari manusia. Tetapi kita melakukan ini, Bapak Ibu Saudaraku, semuanya adalah karena kita mengerti bahwa di dalam Kristus kita adalah keluarga yang abadi. Amin. Keluarga yang abadi. Di dunia ini banyak keluarga, hubungan keluarga, persaudaraan, brotherhood, ya, Bapak Ibu Saudara, tapi kita adalah brethren. Kalau di Alkitab disebut kita brethren, itu adalah saudara-saudara seiman yang didasarkan pada kesatuan kita dalam kasih Kristus yang abadi. Nah, jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka di sini ya Rasul Paulus mengingatkan bahwa spirit kita, ya, semangat kita adalah semangat harus ada kerinduan bagaimana menolong saudara seiman. Nah, karena itu kita selalu berdoa, Bapak Ibu Saudara,
supaya kita secara pribadi ya kita harus menjadi pribadi-pribadi yang kuat dan yang bertumbuh dan menjadi dewasa dalam iman. Yang rohani, katanya di sini, kamu yang rohani ya harus bisa memimpin orang yang keliru, dan hanya orang yang dewasa yang bisa memimpin Bapak Ibu Saudara. Anak kecil tidak bisa memimpin. Anak kecil hanyalah bisa mengikuti ya, dan cenderung mudah terpengaruh dengan lingkungan. Kalau dia ada di lingkungan yang buruk, maka anak-anak akan terbentuk dengan karakter yang buruk. Sebaliknya kalau dia anak-anak berada di lingkungan yang baik, lingkungan yang kondusif, maka anak-anak itu akan bertumbuh di dalam hal-hal yang positif. Nah, demikian Bapak Ibu Saudaraku, di dalam persekutuan kita, di dalam kesatuan kita, di dalam gereja tubuh Kristus, ya, kita harus menciptakan suatu lingkungan yang kondusif untuk sesama kita bisa bertumbuh saling menghargai satu dengan yang lain. Amin. Dan kita menjauhkan hal-hal yang bisa menjadi batu sandungan bagi saudara kita yang lain. Tapi kita, sebagaimana dikatakan Rasul Paulus di dalam Efesus pasal 4 itu, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus Yesus telah mengampuni kamu. Amin. Karena Bapak Ibu Saudaraku, kita memandang kesatuan kita adalah oleh sebab kita telah ditebus dari segala kesalahan kita, dan kita telah disucikan, ya, kita telah dibayar lunas harganya oleh darah Kristus. Maka kita memandang saudara seiman kita juga adalah saudara rohani kita. Memandang saudara kita semuanya adalah satu keluarga kekal di dalam Tuhan yang tidak bisa dipisahkan oleh dunia ini, oleh kuasa maut, oleh apapun. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, jadi bahwa di sini Rasul Paulus menegaskan bahwa kalau satu keadaan terlanjur ada kesalahan di dalam hubungan kita sebagai saudara seiman, karena kita adalah manusia biasa juga Bapak Ibu Saudara, ya, di mana kita terkadang kita tidak menyadari bahwa kita sudah melakukan satu kesalahan, ya, mungkin tidak disengaja melakukannya, tetapi bagaimanapun Bapak Ibu Saudara, itu tidak boleh menjadi satu excuse, menjadi satu hal yang permisif atau yang diperbolehkan seolah-olah bahwa itu tidak satu masalah. Itu adalah masalah. Setiap dosa sekecil apapun itu adalah hal yang sangat serius dalam kehidupan orang percaya. Setiap kehidupan orang kudusnya Tuhan itu harus kita perbaiki. Ya, kita harus serahkan kepada Tuhan supaya kita bisa ditolong menjadi pulih kembali. Ya, jadi di sini adalah kata memulihkan. Bagaimana memulihkan setiap keadaan orang percaya itu bisa kembali normal dalam menjalani komunikasi hubungan yang baik antara sesama saudara seiman. Ada keterbukaan. Amin. Bapak Ibu Saudara, ada keterbukaan. Di situ ada satu komunikasi yang bisa kita bangun, kita jalin keakraban satu dengan yang lain. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kita lihat di situ memenuhi hukum Kristus, hukum kasih, sangat erat hubungannya dengan saling tolong menolong. Ya, terutama Bapak Ibu Saudara, karena kita kemarin sudah melihat bahwa tujuan kita bagaimana kita semua menjadi orang-orang percaya yang kuat di dalam Tuhan adalah supaya kita bisa membantu orang lain, mengajak orang lain
untuk mendengarkan berita kabar baik keselamatan hidup yang kekal tentang pengorbanan Kristus Yesus Tuhan kita, ya, yang mulia. Mengapa kita harus diingatkan melakukan perjamuan Tuhan, makan roti dan minum anggur, Bapak Ibu Saudara? Oleh karena Paulus mengatakan bahwa dengan demikian kamu akan selalu mengingat tentang pengorbanan Kristus di atas kayu salib, ya, mengingat kematian, ya, penguburannya dan juga kebangkitannya. Karena itulah sentral daripada kehidupan kita, pusat daripada kehidupan kita adalah berpusat pada pengorbanan Kristus Yesus Tuhan kita. Karena kasih adalah pengorbanan yang sempurna, maka adapun hidup kita ini, Bapak Ibu Saudara, menjadi berarti di hadapan Tuhan dan menjadi kuat, berdiri teguh adalah karena didasarkan pada kasih yang sempurna yang sudah dilakukan oleh Kristus Yesus bagi kita semuanya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah maka di dalam proses bagaimana kita saling mendukung, saling menolong satu dengan yang lain, dikatakan sambil menjaga dirimu, ya, supaya kamu juga jangan terkena dengan pencobaan. Maka kita harus memenuhi hukum Kristus. Bagaimana kita, Bapak Ibu Saudara, terus, ya, selalu waspada, selalu sadar, menjaga dengan baik, Bapak Ibu Saudara, bahwa kehidupan kita ini sangat penting. Amin. Kehidupan kita ini tidak boleh kita anggap hanya sepele. Ini adalah kehidupan bukan hanya kehidupan yang berjalan dengan mekanisme dunia, Bapak Ibu Saudara. Ini bukan hanya kehidupan yang berjalan dengan kronologi, ya, hanya berputar seiring dengan waktu yang berganti, hari yang berganti, dan ya, minggu, bulan, tahun yang berganti. Tidak, tapi ini adalah suatu pengalaman yang istimewa, kehidupan yang selalu baru di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Maka kita harus selalu menyadari bahwa hubungan kita dengan sesama saudara seiman adalah kunci kita menjadi kuat di dalam menjalani apapun yang menjadi persoalan atau tantangan kehidupan yang kita jalani, dan apapun cita-cita yang kita inginkan. Bapak Ibu Saudara, semuanya harus dalam kerangka berpikir atau dalam koridor di mana kita semua adalah untuk dapat saling menolong, membantu satu dengan yang lain. Itu sangat menarik, Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita lihat di dalam 1 Tesalonika pasalnya yang keempat, berkaitan dengan ayatnya yang kelima tadi, ya, sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri, katanya di Galatia pasal 6 ini, ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita akan memperjelas dulu hal ini, ya, berkaitan dengan 1 Tesalonika pasalnya yang keempat. Saya akan membaca untuk kita, saudara, 1 Tesalonika pasal 4, ayatnya yang ke 1 Tesalonika 4. Saya akan membaca untuk kita dari ayat 7, ya, dari ayat 7. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 7 masih berhubungan dengan bagaimana kita memenuhi hukum Kristus, ya, bagaimana kita menjalani kehidupan kita di dalam kasih Kristus yang sempurna. Ayat 7 dikatakan, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Amin. Itu sudah kita pelajari dalam pelajaran khusus tentang pengudusan. Ya, 3 aspek pengudusan. Yang pertama, pengudusan status kita, ya, di dalam Kristus Yesus. Yang kedua adalah pengudusan praktis kita, yaitu berkaitan dengan cara hidup kita sehari-hari di hadapan Tuhan, dan juga
Yang terakhir adalah pengudusan final kita ketika Tuhan Yesus datang membangkitkan kita dan memberikan tubuh yang baru dan sempurna. Dengan demikian kita mengalami kehidupan yang sempurna di hadapan Tuhan Yesus bersama-sama dengan Dia pada masa nanti ketika pengangkatan terjadi, rapture ya, yang akan datang. Nah, Bapak Ibu Saudara, dan karena itu di sini kita lihat masuk dalam aspek pengudusan yang kedua. Dalam praktis hidup dikatakan Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, ya, melainkan untuk melakukan apa yang kudus. Amin. Ya, puji Tuhan. Ayat 8, karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu, kepada kita semuanya. Jadi ini semuanya adalah kehendak daripada Roh Kudus, bukan kehendak manusia, tetapi ini adalah satu panggilan dari Tuhan kepada kita bersama-sama. Posisi kita sama semuanya. Dalam hal ini kita satu Bapa, Allah Bapa di surga, satu Juru Selamat Yesus Kristus, dan satu Roh Penghibur, yaitu Roh Penolong, yaitu Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara, ayat 9 tentang kasih persaudaraan. Nah, ini Bapak Ibu Saudara, tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Jadi ini kita sedang belajar mengasihi bukan dari manusia, ini dari Allah, Bapak Ibu Saudara. Paulus mengatakan itu kepada jemaat Tesalonika ini dulu, karena firman yang sama yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat mula-mula Tesalonika 2000 tahun yang lalu dan kepada kita saat ini adalah firman yang sama dari Tuhan Yesus Kristus, dan dikatakan mereka juga sudah belajar bagaimana mempraktekkan, mengaplikasikan dalam hidup mereka, bagaimana mengasihi hidup, mengasihi dengan sesama, terhadap sesama saudara seiman, belajar dari Allah, belajar dari firman-Nya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, ya. Dan ayat 10 dikatakan, hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami menasihati kamu, saudara-saudara, supaya kamu lebih, ya sekali lagi lebih, sungguh-sungguh lagi melakukannya. Amin. Bapak Ibu Saudara, karena kasih itu, saudaraku, adalah satu proses belajar di mana kita harus dan pasti bisa menjadi lebih baik dari hari kemarin, hari ini, dan juga hari esok. Amin. Bapak Ibu Saudara, itu sangat luar biasa kita sambut dan sangat menyenangkan bagi kita Bapak Ibu Saudara. Ternyata bagaimana belajar hidup dalam kasih Allah adalah membuat hidup menjadi lebih baik dan dipastikan pasti akan menjadi lebih baik. Amin. Bukan menjadi lebih buruk seperti dunia. Dikatakan dunia akan bertambah buruk, orang akan mencintai dirinya sendiri, manusia akan menjadi lebih egois lagi dan tidak ada kasih. Tapi kebalikannya yang terjadi kepada saudara dan saya, yang Tuhan inginkan bagi saudara dan saya, bahwa ya Tuhan mau dikatakan di situ supaya kita lebih sungguh-sungguh lagi melakukannya. Melakukan kasih Kristus adalah bersedia memberikan hati kita datang kepada pengetahuan akan kebenaran. Karena bukan kekuatan kita yang melakukannya. Amin. Kita tidak sanggup saling mengasihi satu dengan yang lain, ya Bapak Ibu Saudaraku, tanpa pertolongan Roh Kudus, tanpa pertolongan Allah, tanpa pertolongan firman-Nya. Tidak mungkin Bapak Ibu Saudara kita bisa konsisten dalam bagaimana kita berkorban mengasihi orang lain. Tidak mungkin. Karena apa? Karena manusia itu mempunyai sifat ego. Manusia itu mempunyai sifat kedagingan. Manusia itu mempunyai sifat bagaimana mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Tetapi Roh Kudus mengajar kita
bagaimana supaya kita tetap hidup seimbang, ya, selaras dengan firman Tuhan, dengan kehendak Allah, yaitu bagaimana kita lebih sungguh-sungguh lagi, Bapak Ibu Saudaraku, ya, memberikan diri kita diperbaharui oleh pengetahuan akan kebenaran, memperbaharui pikiran kita supaya kita bisa tetap lebih tegar, tetap kuat, dan tetap bisa kreatif dalam setiap apa yang mau kita lakukan menolong saudara-saudara kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, di ayatnya yang ke 11 dikatakan, dan anggaplah, nah ini yang sangat penting ditekankan Bapak Ibu Saudara, yang dikatakan di situ, anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri, dan bekerja dengan tangan seperti yang telah kami pesankan kepadamu. Nah, ini Bapak Ibu Saudara, satu nasihat yang sangat luar biasa berkaitan dengan Galatia pasal 6 ayatnya yang kelima tadi. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Ya, Paulus katakan harus ada motivasi bagaimana kita, Bapak Ibu Saudara, menyelesaikan tanggung jawab kita supaya bisa menolong orang lain. Karena kalau tanggung jawab kita saja tidak bisa kita tanggung jawabi, bagaimana kita bisa menolong orang lain? Bapak Ibu Saudara, amin. Nah, ini saudaraku yang sangat luar biasa adalah bahwa kita melihat pertama-tama kepada diri kita sendiri, barulah kita bisa melihat keadaan orang lain. Ya, tadi sudah disampaikan Paulus di situ, ya, bermegah dengan apa yang kita kerjakan, yaitu bagaimana kita pertama-tama memberikan contoh, ya, memberikan keteladanan, barulah kita bisa menolong orang lain. Amin. Bapak Ibu Saudara, itu sangat luar biasa. Jadi supaya kita dikatakan tidak, ya, sebagaimana Paulus katakan di ayatnya yang ke-12, sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka, tapi bergantung pada kasih Kristus. Amin. Ini sangat luar biasa Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi pada dasarnya adalah Tuhan mengajar kita untuk sebuah cara hidup dalam kemandirian. Pasti Tuhan berikan kepada kita kekuatan untuk mandiri dalam memutuskan hal-hal yang baik di hadapan Tuhan. Amin. Saudara-saudara, tidak mesti harus dengar sana sini, dengar sana sini, perkataan orang sana sini. Bapak Ibu Saudara, yang tidak penting, yang cenderung bisa berubah menjadi sebuah gosip dan sebagainya. Tapi kita harus tetap bergantung pada kemurnian firman Tuhan yang mengajar kita setiap hari. Amin. Bapak Ibu Saudara, supaya apa? Supaya kita lebih mandiri, bisa memutuskan apa yang benar di hadapan Tuhan, dan kita melakukannya dengan motivasi kasih, dan banyak orang yang terberkati. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu sangat luar biasa, ya, pada pagi hari ini, ya, bersyukur sekali saudaraku, Tuhan mengajar kita bagaimana supaya kita satu dengan yang lain terus saling menasehati, saling mendukung dan memberi motivasi, ya, semangat, ya, kepada anak-anak kita, pada keluarga kita. Bapak Ibu Saudara selalu menyampaikan kata-kata yang positif, ya, Bapak Ibu Saudara, yang bisa membangkitkan semangat mereka untuk terus mempunyai semangat juang, bertumbuh terus di dalam kebenaran. Ya, itu satu hal yang sangat luar biasa, pengalaman hidup kita bersama Bapak Ibu Saudara. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi untuk kita semuanya. Mari terus tetap setia di dalam kebenaran ini. Mari kita saling mendoakan semuanya saudaraku, supaya Tuhan mengaruniakan kepada kita semua kekuatan untuk bisa menanggung segala perkara, segala hal, apapun yang kita pergumulkan Bapak Ibu Saudara. Ya, kita harus bersabar, panjang sabar menantikan waktu Tuhanlah yang terbaik. Amin. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sangat bersyukur ya Tuhan Yesus, di pagi hari ini kembali lagi kami disegarkan oleh kebenaran firman-Mu.
supaya kami bisa menghargai nilai-nilai di dalam persekutuan kami yang dibangun oleh Tuhan, yang ditanamkan oleh Tuhan, yang membuat kami semua bisa melihat bahwa ada kekuatan yang besar yang sedang Tuhan lakukan, kerjakan di dalam berproses kehidupan kami dibentuk oleh Tuhan menjadi serupa dengan gambaran Kristus Tuhan kami sebagai kepala tubuh dan kami adalah anggota-anggotanya. Dan kami berterima kasih ya Tuhan Yesus, oleh karena persekutuan kami adalah persekutuan yang dibentuk oleh Tuhan sendiri, dan di dalamnya kami boleh merasakan segala berkat dan kebaikan kasih karunia yang sempurna. Untuk bisa kami bagikan kepada saudara-saudara kami yang lain, terutama pengorbanan-Mu di atas kayu salib yang telah menebus dan mengampuni segala kesalahan kami, dulu, sekarang, dan yang akan datang. Semuanya telah Engkau tanggung di atas kayu salib, dan Yesus Kristus berkata, sudah selesai. Itu adalah kegerakan, kekuatan hati kami, dan semangat kami dalam hidup ini untuk tetap maju berjuang terus tanpa lelah dan tidak ada kemunduran, tapi yang ada kemajuan dan peningkatan dan juga segala sukacita dan damai sejahtera yang melimpah dalam kehidupan persekutuan kami, dalam keluarga kami, dalam kesatuan kami di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Dipermuliakan nama-Mu ya Bapa, dan diberkati semua saudara-saudara seiman kami yang pada pagi hari ini bersama-sama dengan kami memuji memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku semuanya. Ya, sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Salam kudus buat kita semua. Amin. 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 Puji Tuhan.